SD-nya SD Kota Batu, SD Negeri Kota Batu 6 di Asrama Bada Putih. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya Madrasah Aliyah Negeri 1 yang di Pantai Asri. Kemudian S1-nya di S1-nya di STAI Sukabumi. Ya. S2-nya Universitas Terbuka jurusan Manajemen Pendidikan. Sebenarnya inspirasi ada, tapi lebih ke kebetulan. Karena pada dasarnya Abi itu punya ijazah S1 itu 2, ada satu jurusan matematika, sarjana matematika, dan sarjana pendidikan Islam. Nah, dari 2 itu alhamdulillah dua-duanya jalan. Dari matematika Abi pernah 10 hari bersama guru-guru matematika di Korea dan di Singapura sebagai guru matematika Asia waktu itu. Kemudian sebagai SPDI sebagai sarjana pendidikan Islam, Abi juga pernah ikut di kegiatan-kegiatan nasional, tingkat nasional di bidang agama Islam, pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah menerbitkan sebuah buku yang kaitannya dengan Nahdlatul Ulama waktu itu. Tapi Abi hanya sebatas sebagai anggota ya. Nah, kemudian bagaimana Abi jadi tokoh agama? Katakan berubah karena kan jadi ketua MUI di Kecamatan Tomat. Karena memang dulu Abi itu pernah di pesantren, 8 tahun di pesantren. Kemudian juga kebetulan kakak ipar Abi itu dulu ulama yang karismatik di Kota Bogor. Jadi mau tidak mau, kalau bahasa Sunda mah kababawa lah gitu ya. Kababawa, kenal semua orang, kenal banyak orang. Nah, ini ketika beliau wafat, Abi yang melanjutkan sampai ke titik sekarang ini. Ngalir aja gitu ya. Betul, alami itu mah, nggak ada target khusus gitu, nggak ada nggak ada semacam keinginan yang tinggi untuk menjadi seorang tokoh, enggak, ngalir aja. Bahkan kadang-kadang Abi merasa capeknya gitu, kadang-kadang begitu. Jadi Abi tuh pengen ada istirahat gitu, tapi ternyata karena memang kita mengatasnamakan umat untuk membawa umat ke arah yang lebih baik, jadi mau tidak mau harus terus gitu. Sekarang sangat penting. Ulama itu bahkan sekarang lebih diutamakan daripada umaro. Kenapa? Karena umaro kita banyak yang tidak amanah, katakan begitu. Awalnya ya seperti biasalah mencari dukungan kita, mencari suara kita, sudah jadi lupa. Akhirnya sekarang masyarakat itu lebih percaya ke ulama karena lebih bisa didengar, lebih bisa dipercaya gitu dengan janji-janjinya daripada janji kampanye pejabat. Jadi sekarang mau tidak mau ulama harus berperan penting di tengah-tengah masyarakat, di tengah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap umaro. Cuma tidak mau itu harus ada ya. Walaupun sekarang kita sering dengar ya ada beberapa pimpinan pesantren yang ya jelek lah di masyarakat gitu, di mata santrinya jelek gitu. Tapi itu tidak mengurangi wibawa ulama, tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ulama, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Yang pertama tentang ubudiyah. Tentang ubudiyah itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ya. Salah satunya misalkan awal penentuan awal puasa itu sampai detik-detik terakhir itu masih sering bertanya, Bi atau misalkan jadi nggak dia besok puasa gitu. Walaupun mereka sudah punya TV ya, mereka sudah punya media sosial, mereka punya handphone, tapi tetap mereka datang ke masjid, Bi gimana besok, jadi nggak puasa gitu. Bi gimana sekarang, udah mulai tarawih atau belum? Itu masalah ubudiyah, dan itu memang tidak bisa dinafikan peran penting ulama. Kemudian juga keputusan-keputusan pemerintah yang
yang sedikit berkaitan dengan keagamaan. Misalkan ini mau ada rencana pembangunan gereja di Desa Kota Batu waktu itu, maka mereka akan bertanya, bagaimana Pak Kiai, mau kita tanda tangani izinnya atau kita tolak atau bagaimana? Maka disitulah peran penting ulama menjelaskan kepada masyarakat apakah perlu mengizinkan atau perlu memindahkan. Yang pasti kita tidak akan pernah untuk menolak, karena masing-masing tokoh agama itu punya alasannya tersendiri sehingga mereka butuh tempat ibadah. Hanya yang pasti apakah tempatnya di situ atau dipindah, itu saja. Tidak pernah kita tolak, tidak pernah kita hentikan pembangunannya. Yang pernah itu hanya mohon tidak di situ, karena di situ adalah mayoritas muslim 100%. Gak mungkin ada gereja. Kita pindahkan ke beberapa kilometer dari situ yang memang tempatnya itu ada warga-warga Nasraninya gitu, dan sesuai dengan tempat mereka tinggal gitu. Hal seperti itu yang sering gitu, yang sering jadi polemik gitu, yang jadi masalah gitu. Ya, kalau sebagai tokoh masyarakat kita bisa langsung menentukan keputusan. Tetapi kalau sebagai anggota MUI, katakanlah kita anggota MUI tingkat nasional, kita tidak bisa serta-merta memberikan fatwa, karena yang memberikan fatwa itu minimal itu dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Kalau kecamatan dan desa itu nggak boleh ada fatwa. Jadi kalau kita sebagai tokoh masyarakat, kita bisa memberikan keputusan, ya bukan fatwa, keputusan mengenai suatu permasalahan yang ada di tempat itu. Misalkan adanya penyimpangan sosial, seperti kemarin itu ada kontrakan yang dipakai untuk hal-hal yang negatif ya. Kemudian juga ada aliran-aliran yang menurut kami sedikit menyimpang. Itu kalau sebagai anggota MUI kita nggak bisa memberikan fatwa. Tapi kalau sebagai tokoh masyarakat kita bisa, yuk kalau gitu kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol yang mereka yang mengadakan kegiatan itu, baru kita nanti solusinya seperti apa. Ya tergantung kita sebagai apa. Kalau sebagai masyarakat yang ada di masyarakat itu kita bisa langsung. Tapi kalau sebagai anggota MUI, sebagai ketua MUI, nggak bisa. Karena kita punya aturan jelas bahwa yang memberikan fatwa haram halal boleh atau tidak adalah yang di provinsi, kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, karena ucapan ulama itu didengar oleh masyarakat, maka fungsinya di masyarakat itu sangat penting. Misalkan kita tuh ada beberapa tetangga yang nonis ya, non Islam, non Muslim. Jadi ketika mereka aman-aman saja, maksudnya tidak memiliki anjing galak gitu, tidak memiliki kegiatan yang mengganggu gitu, biasanya aman. Tapi ketika mereka memiliki anjing, berarti gimana nih, tetangga kita ternyata punya anjing yang membahayakan, maka masyarakat itu tidak langsung menghubungi tetangga kita yang non Islam itu, tapi kita nih tokoh masyarakat yang datang ke rumahnya, silaturahmi, soan, kemudian nanti diskusi baiknya seperti apa. Apakah anjingnya dikurung saja atau mungkin malah dibuang lah seperti itu ya, atau kegiatan-kegiatan yang meresahkannya dihentikan atau dipindahkan di tempat lain atau di hari lain yang kebetulan memang supaya warga kita tidak terganggu gitu. Dan yang pasti peran serta tokoh masyarakat di tengah-tengah harmonisasi kehidupan bertetangga gitu, bersosialisasi itu memang sangat penting. Kalau menurut saya, jika tidak ada ulama, jika tidak ada tokoh masyarakat, ya pasti sering banyak perpecahan ya, sering ada perpecahan, ada tawuran antar warga gitu. Jadi tidak bisa dihindarkan. Nah itu sebenarnya sekarang dilema ya, karena kalau kesadaran moral dan etika itu kan sifatnya lebih ke akhlak ya, ke pribadi masyarakat. Sedangkan kepribadian itu tumbuh karena kebiasaan. Jadi tidak akan ada kepribadian kalau tidak terbiasa melakukan itu. Dan yang
sangat berperan penting itu ya media sosial sebenarnya kalau untuk etika dan adab bermasyarakat. Kita hanya dengan cara apa? Buka pengajian, misalkan 1 pekan sekali untuk bapak-bapaknya, untuk anak muda, untuk ibu-ibu gitu. Nah, yang hadir itu biasanya baik karena memang selalu hadir di pengajian. Ketika yang tidak hadir itu yang sulit, tidak bisa dijangkau oleh kita karena mereka lebih ke media sosialnya masing-masing. Jadi kalau etika ada itu lebih tergantung ke perilakunya masing-masing. Tapi bisa dicirikan ketika masyarakat itu sering ke masjid, sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis-majelis zikir, itu biasanya mereka lebih mudah lebih mudah mendapatkan petunjuk gitu, lebih mudah mendapatkan nasihat-nasihat dari para alim ulama. Tetap kita tidak pernah pesimis walaupun memang agak berat juga ya, karena jumlah penduduk, misalkan di RT kita saja ini RT paling besar. Di kita itu 300 kepala keluarga. Kepala keluarganya 300, belum warganya. Belum warganya. Itu baru kepala keluarga, berarti bapaknya doang. Belum ibu sama anak. Belum istrinya juga. Itu 300 orang. Sedangkan yang hadir di kajian setiap pekan itu paling banyak juga hanya 80 orang. Dari 300 kepala keluarga yang ada hanya 80 orang. Itu masih jauh. Tapi kita tidak pesimis insya Allah karena yang memberikan hidayah Allah ya. Kita mah hanya berusaha, berikhtiar, udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Gitu. Kalau pendidikan itu sangat terlihat. Contohnya kita di sini membuka yayasan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memasukkan pembelajaran khas kita yaitu tahfizul Quran. Karena dengan pendidikan lah kita bisa membina umat, generasi-generasi masa depan yang menurut kita bisa lebih layak, baik layak dalam hidup, layak dalam beragama. Karena Al-Quran itu mukjizat Allah yang bukan hanya di manusia ya, semua makhluk Allah pasti akan membutuhkan Al-Quran. Itu jadi untuk pendidikan peran ulama sangat penting. Makanya alhamdulillah di kita ada banyak ulama-ulama yang membuka pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, pesantren gitu ya, atau majelis taklim saja, atau TPA untuk anak-anak. Alhamdulillah hampir semua kiai di sini punya majelis taklim, minimal majelis taklim ya. Itu kan salah satu bagian dari pendidikan. Kemudian ada TPA buat anak. Alhamdulillah kita ada 1 RW itu mungkin ada 2 atau 3 ulama kiai yang memiliki pesantren. Alhamdulillah. Kemudian dari segi ekonomi, ini pun penting. Jadi karena banyak di kita para kiai itu berasal dari pesantren non formal, otomatis mereka tidak punya ijazah, walaupun keahliannya mumpuni, walaupun ilmunya tidak diragukan ya, luar biasa lah. Tetapi dari sisi ekonomi kan tetap harus ada ikhtiar ekonomi. Maka kita buka di MUI itu ada istilah ekonomi keumatan. Jadi ada semacam koperasi khusus untuk para alim ulama. Jadi mereka punya pesantren misalkan, butuh apa nih, yuk kita ke MUI gabung, harga lebih murah, menguntungkan dan lain-lain. Dan akhirnya Pak Kiainya pun akan dapat insentif dari kita dari jumlah pembeliannya. Itu khusus untuk para alim ulama. Jadi dari segi ekonomi pun kita upayakan supaya para alim ulama itu tidak tertinggal di budaya itu. Budaya itu bahkan lebih ke masalah-masalah syirik kalau di kita ya, seperti apa budaya-budaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita walaupun Islam, tapi tetap ada yang seperti kejawen gitu ya, ada yang seperti masih memakai hal-hal yang syirik. Itu ini budaya malah ke yang seperti itu. Walaupun memang budaya tidak selalu negatif, bahkan Islam pun berdiri dari budaya-budaya Islam yang baik, budaya Islam yang bagus. Walaupun kita serapan Islam itu kan dari budaya-budaya Arab ya, dan sangat jauh berbeda dengan budaya asli Indonesia. Jadi kalau di pendidikan, ekonomi kita masuk dan kita pun insya Allah berperan penting. Tapi kalau untuk budaya sepertinya belum ya, belum ke arah.
bentuknya ya, untuk agen perubahan sosial. Jadi banyak masyarakat yang tadinya jauh dari agama sekarang terlihat mulai dekat, apalagi dengan kesulitan hidup mereka. Dengan saudaranya sekarang lebih dekat, yang tadi jauh jadi dekat, yang tadinya sholatnya jarang-jarang sekarang lebih rajin, yang tadinya dengan tetangganya jauh maka sekarang lebih intens gitu, karena mereka memang butuh. Nah, kita sampaikan ini kalau pengen usahanya maju, yuk dekatin tetangga, jangan pernah musuhan dengan tetangga kan gitu, jangan pernah gibah, jangan. Jadi mereka tuh nurut tuh, dan memang akhirnya usahanya maju. Kenapa? Karena tadinya mereka musuhan dengan tetangga misalkan, nah sekarang akur baik, ya otomatis ekonominya akan naik. Di MUI ya, yang Abi rasakan itu yang pertama anak, yang pertama nih, anak itu biasanya kalau sholat, kita lihat di beberapa masjid sholatnya bercanda, beda ya, bercanda ketika sholat di masjid dengan bercanda sebelum sholat di masjid. Kalau bercanda sebelum sholat di masjid itu boleh, bahkan Rasul pun mengajarkan anak untuk bisa main-main di masjid. Tapi dengan konteks sebelum sholat atau sesudah sholat. Nah, kesalahannya adalah membiarkan anak bercanda sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Itu yang harus diperbaiki. Jadi, inisiasi Abi waktu itu, bagaimana caranya minimal DKM itu paham Rasul memperbolehkan anak bercanda di masjid itu waktu apa gitu. Itu sampai hari ini masih sering terjadi perdebatan. Abi malah jujur, tanya berusaha Abi mah galak ke anak-anak tuh, masya Allah Abi mah galak. Tapi ketika dia sholat bercanda baru Abi galak. Tapi kalau nggak sholat, sebelum sholat lagi di masjid mah enggak, silahkan. Bahkan Abi dukung malah gitu. Nah, di posisi itulah Abi bilang ke mereka bagaimana caranya membiasakan anak tahu batas bercandanya sampai mana. Nah, Abi ajarkan batas bercanda itu satu, ketika azan berkumandang itu hentikan bermain. Penting itu. Pembangunan sosial tanpa agama itu nggak akan pernah tercapai. Nggak akan pernah tercapai. Bahkan kalau kita balik, agama itu kalau kita aktif di dalamnya, kalau kita bisa memanfaatkannya, maka akan muncul pembangunan sosial dengan sendirinya. Karena itu mah adalah efek dari bagaimana kita memanfaatkan peran serta agama dalam kehidupan. Yang salah itu ketika kita secara kerdil menyebutkan bahwa ini mah ilmu agama, ini mah ilmu dunia, ini mah ilmu akhirat. Itu sebenarnya nggak ada, semuanya ilmu Allah. Ilmu dunia pun bisa kita jadikan jalan menuju akhirat. Kayak seperti sekarang nih mahasiswa-mahasiswi. Ini kan belajar nih, kelihatannya di dunia, kelihatannya ngetik masalah dunia, capek dunia. Tapi kalau misalkan hal-hal ini bisa sampai ke masyarakat, kemudian bisa memperbaiki kayak tadi kesulitan Abi itu apa sih? Nah itu, dan bisa memecahkan masalah itu, maka itu kan jadi pahala buat kita. Dan pahala itu dikonversinya bukan hanya di akhirat, di dunia kita bisa. Gitu. Jadi kalau kita pembangunan sosial tanpa agama, yakin bisa. Yang ada kacau, karena tidak ada panutan, tidak ada bimbingan, dan tidak ada tujuan. Tapi kalau sudah kita jadikan agama di tengah-tengah masyarakat, dengan sendirinya kehidupan itu akan muncul, kehidupan sosial itu akan naik, dan bukan hanya masalah keagamaan, bukan masalah religi, masalah ekonomi, minimal ketenangan jiwa, minimal ketenangan hati. Tapi sudah buktikan itu ketika pengajian orang tua, bapak-bapak lah, dipanggillah Karang Taruna di desa, panggil Karang Taruna, digabung dengan bapak-bapak, nggak jalan, nggak akan pernah jalan. Tapi ketika pemuda Karang Taruna kita aktifkan dengan para mahasiswa-mahasiswi, itu bertahan sampai hari ini bertahan. Cuma sama Abi nggak ngajar tiap pekan, Abi bagi dengan beberapa para kiai, beberapa para alim ulama kajian, sehingga Abi hanya kebagian 1 bulan itu 2 kali di setiap Selasa.
harapan Abi mah para alim ulama teh bisa bebas berkreasi ya, bisa bebas berinovasi tanpa tekanan dari pemerintah. Para ustadz, para kiai pun juga dipantau gitu ya, sampai ditunggangi lah bahwa ustadz ini mah backingannya pejabat ini. Itu malah sebenarnya nggak bagus. Jadi harapan Nabi ke depan, tolong berikan kembali, karena kita pernah merasakan itu, keleluasaan untuk membina umat di masyarakat. Toh nanti akan terlihat, jangan sampai bentar-bentar ini mah teroris, bentar-bentar ini mah radikal. Enggak ya, karena memang siapa sih yang mau jadi teroris gitu, siapa sih yang mau jadi radikal. Toh kita juga punya dasar-dasar hukum syariat, hukum agama dari Quran dan hadis, bagaimana kewajiban kita mencintai negara gitu. Bahkan kalau kita jangankan untuk menghancurkan bangsa sendiri, untuk membuat kesulitan hidup tetangga kita, saudara kita itu udah berdosa, apalagi harus menyakiti orang lain gitu. Jadi ya harapan lebih ke depan kepada pemerintah ya, mohon jangan pernah mempersulit atau mengkotak-kotakan ulama. Apalagi kan katanya harus ada sertifikasi ulama. Emang gurunya sertifikasi ulama, kemudian guru ulamanya kayak guru harus ikut PLPG kemudiannya. pelatihan. Nah, sedangkan para alim ulama yang memang sudah mumpuni dari dulu dari pesantren memang sudah hebat, tidak perlu ikut pelatihan lagi, malah mereka yang harus memberikan materi di pelatihan. Ini yang sebenarnya Abi tunggu-tunggu. Jadi gini, semua kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Ulama pemimpin, dan sudah pasti tahu bahwa mereka akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Pemuda adalah pemimpin di masa depan. Jadi Abi melihat pemuda itu masih bisa mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang harusnya lebih baik daripada kepemimpinan zaman sekarang. Baik pemimpin di masyarakat, baik pemimpin di pemerintahan maupun di sebagai ulama ya. Karena di antara pemuda itu pasti akan ada yang menjadi itu. Nah, saran Abi mah kepada pemuda teh, persiapkan dari sekarang sebelum kita menjadi pemimpin yang sebenarnya. Karena presiden bakal ganti ya, menteri-menteri bakal ganti, ulama pun bakal ganti. Siapa yang menggantikan? Nah, para pemuda itu tadi, yuk siapkan dari sekarang supaya kita bisa melihat, oh tokoh masyarakat saya, misalkan Ustadz Anu misalkan, kelebihannya ini. Kekurangannya pasti ada, maka kekurangannya ini. Nah, siapkan, para pemuda ini menyiapkan, saya akan menggantikan dirinya, maka kelebihannya akan saya lanjutkan, kekurangannya akan saya kurangi. Abi pengen seperti itu. Jadi akan selalu ada perbaikan. Ketika Ustadz ia maut digantikan ke Ustadz ini lebih muda misalkan ya, maka ini akan terjadi perubahan yang lebih baik, lainnya lebih hancur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda tuh jangan terlalu terbuai dengan media sosial. Sekarang teh media sosial teh sudah jadi musuh bersama. Generasi rebahan, gak masalah rebahan kalau rebahannya selalu zikrullah ya. Rebahannya kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Ini mah sudah rebahan dipakainya maksiat. Itu yang kurang suka. Jadi jalan menuju maksiat itu lebih mudah. Dulu mah kita mau menggibah harus nemuin orang lain. Sekarang masuk kamar kunci bisa menggibah. Jadi ya Abi mohon kepada para pemuda, boleh bermedia sosial, boleh aktif di media sosial, tapi yang positif, dan jangan pernah malah terbawa oleh dampak negatif media sosial. Hal-hal yang ya kita paham lah di media sosial kekurangannya apa, itu mohon dihindari. Karena Masya Allah sekarang mah kita mencari pemuda yang hebat seperti zaman dulu tuh udah nggak ada. Saya boleh katakan nggak ada. Bukan pesimis, tapi karena hamanya besar.